Santo, seorang anak laki-laki dari sebuah desa kecil di pinggiran Palembang, sekitar 12 tahun yang lalu. Saat itu, Santo masih duduk di bangku sekolah dasar. Desa tempat tinggalnya belum tersentuh aliran listrik. Pada malam hari, satu-satunya sumber penerangan hanyalah lampu minyak yang temaram, menciptakan bayang-bayang misterius di setiap sudut rumah. Seperti anak-anak lainnya, Santo dan teman-temannya gemar bermain hingga malam menjelang. Kadang mereka bersepeda mengelilingi desa, menjelajahi gelapnya malam tanpa rasa takut selama mereka bersama-sama. Bahkan tempat-tempat angker pun tidak membuat mereka gentar. Tapi segalanya berubah saat malam itu, ketika Santo harus pulang sendirian malam itu, setelah puas menonton acara televisi favorit di rumah tetangga yang menggunakan aki mobil sebagai sumber listrik, teman-temannya memilih tetap tinggal. Tak ingin dicap penakut, Santo memberanikan diri untuk pulang sendiri, menempuh perjalanan sejauh 2 km melintasi jalanan sepi dan gelap. Awalnya, perjalanan terasa biasa saja. Namun, ketika ia mulai melewati gedung sekolah dasar tempat ia belajar, yang konon dihuni arwah anak-anak kecil berkepala merah, udara di sekelilingnya terasa berubah. Angin malam mendadak berhenti berembus. Suasana menjadi sunyi, terlalu sunyi. Bulu kuduk Santo berdiri. Jantungnya berdebar tak menentu. Di depan, samar-samar ia melihat sosok hitam berdiri diam di tengah jalan. Sosok itu adalah seorang perempuan dengan jubah hitam panjang, tubuhnya diliputi bayangan pekat. Wajahnya tak terlihat jelas, seperti diselubungi kabut gelap yang tak menampakkan rupa. Santo terpaku. Tubuhnya membeku, kaki terasa seperti menancap ke tanah. Detik-detik terasa begitu panjang. Ia tahu, apapun itu yang berdiri di hadapannya, bukanlah manusia biasa. Ketika sosok itu perlahan menoleh ke arahnya, naluri bertahan hidup Santo mengambil alih. Ia berbalik dan berlari sekuat tenaga tanpa menoleh sedikit pun. Udara terasa dingin menusuk, dan suara langkahnya sendiri bergema di antara degup jantung yang berpacu. Sampai di rumah, wajahnya pucat pasi dan napasnya tersengal. Ia tidak bisa berkata apa-apa malam itu. Itulah pertemuan pertamanya dengan dunia tak kasat mata. Sampai hari ini, Santo tetap yakin bahwa sosok yang dilihatnya adalah makhluk halus penunggu gedung tua sekolahnya. Keyakinan itu semakin kuat karena tak ada satupun warga desa yang mengenali sosok perempuan berjubah hitam tersebut. Bahkan mereka yang pernah melewati tempat yang sama mengaku pernah merasakan hal serupa. Angin yang berhenti berembus, udara yang mendadak dingin, dan perasaan seolah ada yang mengawasi. Kenangan masa kecil Santo bukan hanya tentang tawa dan permainan, tapi juga tentang malam itu, malam ketika dunia nyata bersentuhan dengan yang tak terlihat.